Halo, kembali lagi bersama saya di acara Buka Data. Nah, teman-teman sekalian, hari ini kita telah menghadirkan narasumber dari Kota Tangerang Selatan. Beliau ini adalah salah satu peneliti dari Tangerang Public Transparency Watch, di mana turut ini dia bekerja konsentrasi dalam isu-isu anti korupsi dan kebijakan publik. Di tengah-tengah kita telah hadir narasumber yang kita tunggu-tunggu bersama. Di sini ada Jupri Nugroho. Welcome. Nah, Jupri, saya melihat beberapa media gitu, tentang riset-riset terus yang dilakukan, khususnya belakangan ini ternyata telah melakukan riset tentang bagaimana pemerintah Kota Tangerang Selatan melakukan penanganan COVID gitu. Saya di beberapa membaca media tentang hasil teman-teman yang memotret bagaimana pemerintah Kota Tangerang Selatan kemudian melakukan penganggaran terhadap penanganan COVID, kemudian bagaimana pemerintah Kota Tangerang Selatan melakukan distribusi bansos gitu, yang dilakukan oleh pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam rangka penanganan COVID ini. Nah, saya mau mendengar cerita sedikit tentang bagaimana pemerintah Kota Tangerang Selatan atau bagaimana riset teman-teman tadi tentang penanganan COVID pemerintah Kota Tangerang Selatan. Ya, terima kasih kepada Mas Aco yang telah memberikan saya waktu untuk berbicara di channel ini, yaitu Buka Data ID. Dan tadi sudah jelaskan bahwa betul kami sudah melakukan riset terkait penanganan COVID di Tangerang Selatan, dimulai sejak bulan Mei akhir, Mei akhir lah, sampai pada bulan September kemarin. Dan kami bermitra dengan ICW terkait riset ini, jadi kami disupport oleh ICW terkait proses pelaksanaannya. Nah, fokus kita di Tangerang Selatan sendiri ada beberapa fokus, yaitu mulai dari anggarannya sampai pada tahap distribusi bansos. Nah, begitu juga dengan alkes yang didistribusikan maupun diterima oleh pemerintah Kota Tangerang Selatan. Dan ada beberapa temuan yang sudah kita laporkan dan sudah kita publikasi juga di akhir September lalu, dan mengenai anggaran COVID Tangerang Selatan ini, bahwa sebelum ada COVID ini, pemerintah Kota Selatan sendiri sudah memiliki anggaran sendiri untuk penanganan darurat. Jadi mereka menyebutnya ini yaitu BTT, biaya tidak terduga. Iya. BTT ini besarannya sebelum ada COVID sekitar 7 miliar. Jadi anggaran ini untuk bencana dan lain sebagainya. Nah, semenjak ada COVID ada penambahan anggaran yang dialokasikan dari APBD 2020 sebesar 151 miliar dengan digabung dengan tadi yang BTT awal sebelum COVID. Jadi anggaran untuk penanganan COVID ini ditangsel menjadi 151 miliar. Ada peningkatan? Ya, ada peningkatan sekitar 2 kali lipat lah ya. Ya, 2 kali lipat lebih untuk penanganan COVID ini. Dan Tangerang Selatan sendiri fokus pada penanganan COVID ini seperti kesehatan, ekonomi, dan alokasi dana anggaran tersebut akan digunakan untuk pos-pos tersebut. Nah, di anggaran COVID sendiri terbagi dari beberapa OPD yang notabene secara fungsi juga menyentuh terhadap fungsi mereka sebagai OPD yang langsung berhubungan dengan COVID, seperti ada dinas kesehatan, BPBD, ada dinas lingkungan hidup, ada pemukiman dan perumahan dan pemukiman, ada dinas bangunan dan dinas sosial, tentu ada dinas perhubungan juga. Dan ada dari 151 ini terbagi dari beberapa OPD tersebut, dan sudah dibagi, ada kecamatan, ada Satpol PP juga, sampai pada tahapan pendistribusian pembagian untuk bansos. Nah, ini cukup angkanya cukup besar, variatif sih sebenarnya. Di kesehatan itu 19 miliar,
Nah, yang paling besar ini ada di dinas sosial, ya dinas sosial sekitar 46,6 miliar. Dan fokus dinas sosial ini setelah kita berbincang dengan kepala dinas bahwa fokus dinas sosial ini untuk belanja bansos seperti barang sembako dan lain sebagainya untuk pemulihan ekonomi sampai ada tahapan membantu perekonomian masyarakat yang terdampak langsung COVID. Jadinya jika melihat struktur anggarannya, postur anggarannya cukup besar, dan saya pikir ketika ini dioptimalkan dengan kondisi geografisnya Tangerang Selatan, hampir 60%-nya dikelola oleh swasta. Saya pikir ini sangat cukup jika dioptimalkan untuk penanganan COVID, terutama untuk masyarakat yang benar-benar terdampak. Nah, nanti kita sajikan bagaimana proses penganggaran ini sampai pada tahap realisasinya gitu. Mungkin sampai situ dulu, Mas Aco. Ya, tadi kan yang paling besar itu dinas sosial. Ya, dinas sosial. Alokasinya untuk bansos. Ya. Nah, sementara ini menurut keterangan setelah kita kemarin beraudiensi dengan dinas sosial bahwa 46,6 ini belum digunakan sama sekali oleh dinas sosial. Jadi posisi anggarannya masih ada di dinas sosial, karena menurut keterangan kepala dinasnya bahwa dinas sosial masih menggunakan bansos dari provinsi dan pemerintah pusat. Jadi relatif belum sama sekali digunakan, jadi masih menggunakan bantuan yang CSR dari swasta, masih itu yang dioptimalkan. Sehingga menurut keterangan beliau bahwa 46,6 ini masih utuh dan belum digunakan. Masih digunakan. Iya. Tapi di situ tadi ada beberapa OPD, ada berapa total? Nah, sini ada sekitar 7 OPD dengan ada 7 kecamatan juga, ada 8 OPD ternyata ada di Diskominfo, ada di bawah, dan ada Satpol PP, ada Setda bagi pemerintahan, dan ada bagi Kesra Setda juga gitu. Nah, itu kan artinya banyak dinas sebenarnya yang melakukan penanganan COVID, banyak OPD bahkan kecamatan pun ikut dalam pelaksanaan penanganan COVID. Nah, itu apa aja kegiatannya kira-kira? Nah, ini yang masih menjadi fokus pembahasan di internal kita, karena sampai pada bulan Agustus sampai awal September kita masih tahapan meminta data terkait penggunaan anggaran ini yang sudah tertulis di APBD 2020 terkait BTT ini. Kami belum bisa mendapatkan rincian sampai pada mulai dari perencanaan sampai rincian kita belum mendapatkan, karena kita coba minta ke beberapa PD melalui surat dan dengan beberapa alternatif, mulai dari kita secara formal dan non formal, tapi sampai pada bulan September akhir kita tidak mendapatkan data tersebut. Bahkan di bulan Oktober kemarin sudah kita daftarkan ke Komisi Informasi untuk disengketakan informasi, karena kita sulit untuk mengakses data yang kita butuhkan terkait realisasi anggaran dari COVID tersebut. Berarti data yang dibutuhkan apa aja, realisasi aja apa? Ya, kita bisa, teman-teman akhirnya minta apa sebenarnya ke? Oh ya, kita minta misalnya anggaran yang misalnya ke dinas kesehatan 19,1 miliar itu untuk apa sih? Mulai dari tahap perencanaan sampai realisasi untuk apa? Sehingga kita bisa membantu mereka untuk nantinya sebenarnya anggaran yang sudah digelontorkan itu tepat sasaran atau tidak. Nah, itu bisa kita cross check nantinya. Dan tidak dibuka sama sekali. Tidak dibuka sama sekali sampai pada tahapan kita bersurat dan terakhir kita bersurat ke PBD pusat, PBD kota yang dikelola Kominfo. Kami sudah bersurat melalui PBD kota dan teruskan ke Sorry, mungkin teman-teman juga perlu tahu PPID itu apa. Nah, PPID ini pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Okay. Jadi tugas mereka mengumpulkan informasi yang sifatnya terbuka dan informasi yang bisa diakses ke masyarakat. Jadi nanti masyarakat lebih mudah untuk mengakses informasi yang sudah disediakan melalui PPID tersebut. Nah, PPID kota ini langsung melalui wali kota. Kami sudah bersurat dengan PPID melalui wali kota, dan sampai pada tahapan yang sudah ditentukan, yaitu selama 10 hari kerja plus 4 ya, kami tidak mendapatkan jawaban gitu. Jadi kami sudah meminta informasi sampai pada tahapan keberatan, tapi kami tidak diberikan. Akhirnya berada pada tahap sengketa informasi. Nah, kemudian kami mendapatkan ke Komisi Informasi yang disengketakan.
gitu. Oke. Padahal teman-teman kan sebenarnya apa yang dicari dari Nah, sesuai dengan target kami bahwa ketika kami mulai di saat Covid ini, kami coba memotret sejauh mana sih efektivitas anggaran yang sebegitu besarnya ini, karena hampir besar setiap OPD dipotong-potong untuk anggaran Covid, tapi kami coba potret sejauh mana efektivitas anggaran yang digunakan, sehingga kami bisa memotret bahwa dalam keadaan darurat seperti ini masih dengan kelonggaran aturan yang dipunyai oleh pemerintah kota, sudah sejauh mana mereka kelonggaran aturan maksudnya gimana? Nah, jadi untuk anggaran Covid ini tidak seperti anggaran yang proses anggaran yang seperti biasa harus melalui DPRD, melalui pengesahan, tapi pemerintah kota normalnya bagaimana? Nah, ya, situasi yang hari ini gimana? Normalnya bahwa ketika ada mata anggaran yang akan diajukan itu kemudian dibawa ke legislatif untuk dibahas kembali dan disahkan menjadi APBD. Namun untuk anggaran darurat ini, pemerintah kota atau melalui wali kota bisa melakukan diskresi langsung untuk mengeksekusi anggaran, sehingga OPD bisa langsung mengajukan ke wali kota tanpa melalui proses persetujuan di DPRD. Artinya gitu. Proses penganggaran pada saat penanganan COVID ini bisa dilakukan secara langsung oleh wali kota tanpa melalui proses paripurna. Iya, betul sekali. Oke. Nah, kenapa teman-teman mesti istilah saya ngacak-ngacak ini gitu? Nah, kenapa mesti mau memotret efektivitas? Emang apa yang teman-teman mau telisik dan curigai di sana? Nah, justru bahwa kami sebenarnya berangkat dari kami sebagai kelompok masyarakat yang coba untuk membantu sesuai dengan porsi kami untuk bagaimana mendukung pemerintah dalam merealisasikan anggaran sehingga tepat sasaran dan tepat secara fungsi gitu. Jangan sampai ketika sudah dianggarkan dengan anggaran yang besar, namun pada tataran di lapangan tidak menyentuh masyarakat, dan itu yang coba kita mengawasi. Dan potensi kecurangan selalu ada ketika ini yang ketika tidak ada yang mengawasi. Contohnya tidak melalui proses paripurna atau proses pengesahan di DPRD, ini kan sangat rentan ketika ada main-main mata di internal eksekutif gitu. Nah, oleh sebab itu kami sebagai kelompok masyarakat coba menelisik sejauh mana efektivitas anggaran yang sudah digelontorkan. Contoh main mata yang kayak gimana gitu? Iya. Kita lebih spesifik. Iya. Biar nggak Oke. dalam nonton. Jadi begini, bahwa proses penganggaran di Tangerang Selatan ini kita sama-sama tahu bahwa kota ini menjelang menghadapi kontestasi politik, yaitu Pilkada 2020 yang sebentar lagi akan digelar, bahwa kami menduga bahwa ketika anggaran itu tidak diawasi, nantinya ada beberapa oknum yang coba menggunakan ini untuk kepentingan pribadi. Nah, kita ambil contoh bahwa satu kejadian di salah satu kabupaten kota yang ada di Jogja. Itu salah satu bupatinya menggunakan anggaran yang sumbernya dari pemerintah, kemudian labelnya diganti, digunakan untuk si bupati ini untuk membranding diri. Nah, ini saya pikir ini betul-betul penyelewengan yang saya pikir ketika ini dibiarkan kan akan pada tahap yang sangat mengkhawatirkan. Bisa saja nanti untuk suksesi salah satu paslon gitu. Karena ya sangat riskan, karena tahun ini petahana yaitu wakil dari wali kota yang sekarang, Ayrin Rahmidiani, yaitu Benyamin Dafni, coba mencalonkan kembali sebagai menjadi calon wali kota, dan itu berpasangan dengan salah satu anak dari Atut Kosia, yang sama-sama kita tahu bahwa itu kakak kandung dari Ratu Atut, yang sama-sama kita tahu juga bahwa Ratu Atut ini adalah kakak dari TCW, dan TCW ini adalah suami dari wali kota Tangerang Selatan. Ini yang menjadi fokus kami, bahwa ketika ini tidak diawasi, kemungkinan ini akan menjadi sangat mungkin, karena kami coba kembali lagi ke 2015 ya, waktu pilkada Ayrin Rahmidiani di periode kedua, bahwa kami juga meriset terkait politik anggarannya, yaitu hibah. Dan
dari seluruh penerima hibah sekitar 126 kalau tidak salah itu, 21-nya itu fiktif. Nah, itu sudah kita publikasi bahwa ada pengiringan, ada alokasi anggaran hibah yang digunakan untuk memenangkan saat itu, untuk akhirnya mempermudah Airi Rahmidiani untuk maju kembali ke periode kedua. Dan kenapa ini menjadi catatan kita? Karena kita sama-sama tahu bahwa proses politik ini tidak dilepas dari yang namanya proses main mata ketika birokrasi tidak diawasi. Karena ini menjadi catatan kita setiap pilkada. Ya, saya sama-sama tahu bahwa kota ini sudah dua periode dipimpin oleh Airi Rahmidiani dan Benyamin, tapi tidak ada progres yang signifikan. Nah, ini menjadi catatan kita, karena sekali lagi bahwa saya harus mempertegas yang tersebut, karena kita selalu menemukan persoalan yang cukup krusial dan tidak ada perbaikan dari periode pertama sampai periode kedua. Nah, oleh sebab itu kenapa akhirnya kita menggandeng teman-teman yang ada di Tangerang Selatan, dan kemudian kita berjalan dengan ICW untuk bagaimana memantau anggaran COVID yang di Tangerang Selatan. Dan itu tentu yang sudah kita lakukan di beberapa daerah yang notabene menjadi jaringan-jaringannya ICW gitu. Baiklah, artinya memang dengan aturan yang dilonggarkan pada saat melakukan penganggaran ini kemudian melahirkan kecurigaan teman-teman, berhubung pada 2020 ini ada pilkada di mana incumbent dan keluarganya Airi sendiri lagi mencalonkan diri untuk pilkada. Nah, mungkin kecurigaannya adalah soal apakah memungkinkan anggaran ini kemudian disalahgunakan atau dipolitisasi untuk keuntungan incumbent. Maka teman-teman melakukan riset ini. Mungkin itu kecurigaan yang lain ada tidak selain? Nah, yang kedua bahwa sama-sama kita tahu bahwa potensi penyelewengan sangat besar ketika tadi saya bilang bahwa karena prosesnya ini kan punya ruang-ruang lebih untuk bagaimana mengeksekusi anggaran tanpa melalui proses yang panjang yang bisa dilakukan. Dan kedua bahwa sama-sama kita lihat bahwa sampai hari ini pun terkait keterbukaan informasi soal anggarannya yang sudah dimulai dari perencanaan sampai realisasi kita tidak didapatkan. Itu yang menjadi catatan kita, sehingga kita makin curiga ketika ini datanya yang sifatnya krusial kok ditutup. Ketika tidak ada masalah, kenapa kok nggak dibuka aja? Karena ada aturan yang menjamin itu untuk bagi masyarakat untuk menerima mendapatkan informasi secara mudah dan efisien. Nah, itu yang menjadi catatan kita bahwa seharusnya ya dibuka saja mulai perencanaan, mulai sampai tahap pemeriksaan sampai realisasi. Ini kan akan semakin mudah dan tidak ada kecurigaan. Ketika kami harus menempuh jalur-jalur formal yang notabene sangat menguras waktu ya, saya pikir kita tidak bisa bicara soal informasi yang banyak itu harus informasi sengketa sampai pada dapat menunggu hasil. Tapi bagaimana pemerintah Kota Tangerang Selatan yang notabene kita akan membahas sedikit terkait status kota ini. Di tahun 2019 akhir di September itu pemerintah Kota Tangerang Selatan baru saja mendapatkan peringatan Komisi Informasi sebagai kota paling informatif se-Banten. Nah, ini nih, jadi ada dua catatan kita. Pertama soal politisasi anggaran, kedua kota ini mendapatkan label sebagai kota paling informatif dari Komisi Informasi Banten. Nah, ini yang sangat-sangat tumpang tindih, bahwa bagaimana mungkin kota yang berjuluk smart city dengan statusnya paling informatif kok anggaran yang menyangkut hajat hitungan banyak ditutup. Semakin curiga ketika menghadapi kontestasi politik yaitu Pilkada 2020 yang hari ini salah satu petahana yang hari ini yang petahana itu mencalonkan kembali. Nah, ini dan berpasangan dengan keluarga yang hari ini berkuasa. Ini menjadi semakin menguatkan bahwa ada apa-apa di anggaran COVID ini. Lagi-lagi kita akan sangat tegas mengatakan bahwa ya hari ini kita sebagai masyarakat tidak bisa merasakan apa-apa terkait dua periodenya Ibu Erin dan Pak Benyamin ini, karena hampir mulai dari apa yang bisa kita lihat dari proses bangunan yang hari ini kita nggak ada, karena
ketika wajah Tangerang Selatan ini disorot dari BSD sana, BSD yang muncul. Ketika kita sorot dari Bintaro yang muncul, tapi ketika kita melihat wajah Tangsel mana sih? Ketika kita melihat wajah Tangsel ya Pamulang, Ciputat, Setu, dan Pondok Aren yang notabene itu sangat amat berbeda dengan BSD, Bintaro, dan pengembang-pengembang besar yang ada di Tangerang Selatan. Ini menjadi perhatian kami, karena sekali lagi bahwa jangan melihat Tangerang Selatan dari sudut pandang BSD-nya, jangan lihat Tangsel dari Bintaro, tapi melihat Tangsel dari Ciputat dengan semrawut sampah, pasar dan macetnya, melihat Tangerang Selatan dari Setu yang notabene masih, mohon maaf, masih banyak masyarakat yang di bawah garis kemiskinan gitu, dan masih melihat bagaimana Pondok Aren dengan luas wilayah yang sangat luas, namun pembangunan tidak merata gitu. Yang hari ini kita masih gantung dengan sektor swasta yang notabene masih dikuasai oleh pengembang besar. Jadi perlu juga melihat Tangerang Selatan ya dari kecamatan, tapi bukan dari pengembang besar tersebut, begitu. Oke, saya rasa memang publik patut untuk curiga ya ketika saya sangat setuju bahwa publik memang sangat patut untuk curiga ketika misalnya tadi dokumen anggaran yang mestinya dalam aturan telah ditetapkan untuk dibuka serta merta dan setiap saat gitu kan, namun ketika ini ditutupi dan publik tidak boleh mengakses, artinya ya saya sangat setuju bahwa mesti kita curigai bahwa ada apa ini, mau ada pilkada ataupun tidak ada, mesti kita curigai, pasti ada sesuatu kan gitu. Nah padahal tadi sangat disayangkan sih memang Komisi Informasi sudah memberikan pendidikan kota yang paling terbuka di Banten gitu. Kalau kondisi yang paling terbuka aja begini, gimana yang lain? Nah, ya itu kan sedih banget kan gitu melihatnya. Coba kita lihat indikatornya apa aja memang. Nah, jika kalau tidak salah bahwa indikator yang dipakai oleh Komisi Informasi ini terkait pemerikatan ini, bagaimana kota ini mengelola informasi dengan segala macam pirantinya, mulai dari akses informasi yang mudah, yang bentuk kaya, terus dengan permohonan informasi yang selesai gitu tanpa ada sengketa dan ini selesai karena dikasih datanya atau memang diselesaikan? Nah iya gitu, makanya saya pikir kita patut juga bertanya kepada Komisi Informasi bagaimana bisa melakukan pemeringkatan nomor 1 gitu, karena kita pikir bahwa kita jangankan mengasih anggaran yang detail, kita tidak bisa melihat kusur anggaran di APBD yang detail di website kita begitu, di websitenya Tangerang Selatan itu. Oke.